Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar tidur itu sehat, padahal kita tahu bahwa zaman itu 15 abad yang lalu belum ada kedokteran yang secanggih seperti saat ini. Seperti pada saat ini kita bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh kita dengan alat-alat yang cukup canggih, terus berkembang. Dengan semakin berkembangnya alat-alat ini, dengan semakin berkembangnya alat medis ini, semakin membuktikan, semakin kita kagum kepada apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sebenarnya adalah merupakan semuanya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali dalam keadaan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk segala kegiatan, termasuk makan, tidur pun itu diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diteliti pada saat ini bagaimana seseorang yang tidur dengan baik, bagaimana hubungannya dengan organ-organ yang ada pada tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dia menyampaikan bahwa berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Apa hikmah di balik itu? Sampaikan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Imam Muslim nomor 2710. Ini beliau melakukan tidur dengan cara rusuk sebelah kanan berada di bawah. Sebelum kita praktekkan bagaimana cara tidur Rasulullah, insya Allah saya akan praktekkan di sini bagaimana tidur beliau. Saya ingin sampaikan dulu di dalam tubuh kita ini, kalau kita urut dari atas, ini mulai dari atas ini kepala. Di kepala ini kita bagi dua lagi, ada otak kanan dan otak kiri yang mempunyai fungsi masing-masing, mempunyai tugas masing-masing, otak kanan dan otak kiri. Kemudian pada kesempatan ini karena waktunya sangat singkat, saya hanya ambil yang vital, belum menceritakan yang kecil. Yang kedua kita ambil adalah rongga dada. Ini rongga dada ini sangat penting karena di situ senantiasa bergerak, yaitu ada dua organ yang sangat vital. Insya Allah semuanya kita sudah tahu di dalam dada kita ini ada dua, yaitu paru-paru dan jantung. Ini ada dua di sini. Jadi satu merupakan satu bagian atau organ yang dinamakan paru-paru, satu lagi di rongga dada itu juga ada yang dinamakan jantung. Kemudian di rongga perut. Di rongga perut itu ada juga berbagai macam organ-organ yang Allah siapkan. Apa itu? Yang di sebelah kiri itu ada yang namanya lambung atau gaster. Kemudian turun lagi ke bawah ke sebelah kanannya itu ada yang namanya hati. Hati ini cukup besar dan hati ini ada 4, bukan 1. Tetapi yang paling besar hati adalah yang di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kanan lebih besar, kemudian ada yang di sebelah kiri yang berdekatan dengan lambung, kemudian ada lagi yang agak ke dalam sedikit, agak lebih kecil, ada 2. Jadi hati kita jumlahnya 4. Kemudian setelah itu ke bawah lagi ada ginjal. Ginjal ini juga letaknya berbeda. Yang di sebelah kanan itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Jadi tidak rata. Jadi yang sebelah kiri itu lebih tinggi sedikit. Kenapa? Karena sebelah kanan ini ada liver atau ada hati sehingga tertekan sedikit lebih rendah.
baru kemudian kantong kencing, baru kemudian kaki. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas sedikit bagaimana, kenapa Rasulullah ajarkan tidur dengan cara miring ke kanan. Kenapa tidak miring ke kiri? Kenapa tidak tengkurap? Kenapa tidak melumah atau telentang? Ini. Apabila seseorang tidurnya miring ke kiri, ini perlu kita ketahui dulu. Kalau kita miring ke kiri, maka secara otomatis organ-organ kita itu berada yang sebelah atas, yang sebelah kanan berarti ada di sebelah atas. Saya contohkan ini, misalnya ini organ kita, yang kanan ini tangan saya, yang kiri ini HP. Ya, kemudian kalau kita miring ke kiri, ini sebelah kiri, maka seperti ini, secara otomatis ini berada di atas, akan menekan yang atas. Sebaliknya, apabila miring ke kanan, maka ini yang sebelah kiri berarti berada di atas, yang menekan daripada sebelah kanan. Bapak-bapak, ini perlu kita ketahui. Zaman Rasulullah SAW itu belum ada ronsen, belum ada ilmu bedah untuk membuka apa yang ada di dalam dada. Saya tidak menceritakan tentang otak, karena waktunya tidak mungkin. Saya akan menceritakan tentang apa yang ada di dada kita. Di dada kita tadi ada dua organ yang sangat penting. Sebenarnya tiga. Satu lagi adalah tulang belakang. Satu lagi adalah sebenarnya di belakang itu ada tulang belakang yang menopang daripada mulai dari atas sampai ke bawah. Di dada kita itu ada jantung dan paru-paru yang setiap saat itu memompa. Paru-paru kita kapan mulainya untuk memompa, untuk beraktivitas, itu di saat lahir. Di saat lahir maka paru-paru baru memompa. Tetapi kalau jantung itu masih dalam kandungan. Jadi kalau jantung itu masih dalam kandungan, tapi kalau paru-paru ini dia mulai memompa di saat lahir. Kenapa? Kita ada satu mekanisme yang Allah persiapkan, yaitu apa? Di saat seseorang itu lahir, itu nangis. Kenapa nangis? Karena di saat nangis yang pertama itu adalah di saat itu perpindahan daripada pernafasan ibu, kemudian istirahat begitu cepat sehingga pernapasan dialihkan melalui bayi. Jadi mulai bayi pertama kali bernafas di saat dia menangis. Menangis itu kemudian dia akan bernafas. Jantung itu ada 4 ruangan. Ruangan yang atas itu disebut namanya atrium dalam bahasa Latin. Kalau dalam bahasa kita disebut serambi. Kemudian yang di sebelah bawah itu disebut ventricle, atau dalam bahasa kita disebut bilik. Jadi yang di atas itu serambi, yang di bawah bilik. Ada sama-sama dua yang di atas, 2 yang di bawah. Geraknya berbeda, fungsinya berbeda, dan komposisi daripada ini juga berbeda. Jadi keempat ini semuanya berbeda. Jantung ini terus memompa antara 60 sampai 80 kali. Itu dalam arti dalam keadaan kita seperti saat ini, bukan kita habis berlari atau habis aktivitas, bukan, tetapi dalam kondisi seperti ini adalah 60 sampai 80 kali. Kita ambil yang tengah, 70 kali. 70 kali per menit. Jantung kita memompa setiap hari 24 jam itu lebih kurang 108.000 kali. 108.000 kali terus memompa dan tidak mengeluh, merasa capek, tidak. Kenapa? Karena Allah persiapkan ada satu baterai, ada satu power yang secara otomatis dia terus memompa selama satu hari itu 100.000 kali lebih. Kemudian paru-paru kita
paru-paru kita itu ada berapa? Paru-paru kita itu ada 5. Paru-paru kita ada 5. Yang di sebelah kanan itu 3. 1, 2, 3. Yang di sebelah kiri ada 2. Kenapa berbeda? Tidak sama. Karena di sebelah kiri itu ada jantung. Di sebelah kiri ada jantung, di sebelah kanan ada paru-paru, jumlahnya 3, yang di sebelah kiri ada 2, jadi 5 rongga, 1, 2, 3, kemudian yang di sini 1, 2, kemudian di sebelah sini ada jantung. Kalau ini jantung, saya umpamakan ini jantung, memompanya itu tidak bareng seperti ini. Saya contohkan tidak bareng seperti ini. Memompanya adalah yang di atas sama di bawah itu berbeda. Yang atas di saat memompa menguncup begini, maka yang di bawah membuka. Begitu juga sebaliknya, yang bawah nutup, yang atas buka, terus bergantian seperti ini. Jadi yang atas sama yang bawah itu berbeda mompanya. Yang bawah membuka, yang atas menutup. Kenapa? Di saat membuka, kita harus tahu bahwa dari seluruh tubuh kita ini, aliran darah itu ditarik ke jantung sebelah kanan atas. Jadi sebelah kanan, tadi saya bagi 4, yang atas itu ada 2, yang bawah ada 2. Yang atas itu sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini dulu, jangan diperhatikan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan dulu ini adalah tempat masuknya aliran darah yang dari seluruh tubuh itu masuk ke serambi kanan. Masuk ke serambi kanan. Ini kenapa saya jelaskan, nanti ada hubungannya dengan di saat tidur. Ini di saat tidur, subhanallah, luar biasa. Ini di saat kita tidur, bagaimana jantung tetap dalam keadaan sehat kalau tidur, apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan orang yang tidur seperti Rasulullah tidak kena sakit jantung, insya Allah. Kenapa? Karena nanti akan saya jelaskan. Kemudian setelah masuk ke bagian atas, setelah masuk bagian atas jantung kanan dan masuk ke yang kiri, setelah masuk ke yang kiri kanan bawah, masuk ke yang kanan bawah, bukan yang kiri, dari atas tadi yang kanan, kemudian masuk ke bawah yang kanan, kemudian dipompa ke paru-paru untuk dicuci di paru-paru. Ini secara singkat, dicuci di paru-paru untuk pergantian CO2 yang dari jantung dilempar atau ditransfer atau dibawa ke paru-paru. Kemudian di paru-paru kita akan menghisap oksigen. Nah, berapa kali kita bernafas? Kita bernafas secara singkat per menit itu 20 kali. Kalau kita dewasa ini lebih kurang sekitar 16 sampai 20 kali. Kita ambil 20 kali per menit. Pada bayi itu sampai 24 kali. Lebih cepat pada bayi. 20 kali per menit. Berarti 1 kali kita bernafas, kita keluarkan nafas, masuk lagi itu dihitung 1. Keluar, masuk lagi itu dihitung 1. Kalau keluar itu disebut ekspirasi. Tapi kalau masuk disebut inspirasi. Kalau dalam 1 menit itu kan 60 detik. Kemudian kita bernafas 20 kali. Berarti kita bernafas dalam 1 kali keluar dan masuk itu berapa detik? 3 detik. Tiap 3 detik kita bernafas. Tiap 3 detik kita bernafas. Nah, di 3 detik ini tidak dibagi 2. Artinya itu 1,5 masuk, 1,5 keluar, tidak. Tetapi 1,3 masuk, bernafas 1,3 masuk, 1,7 masuk, kita bernafas 1,7, kemudian yang keluar adalah 1,3. Yang keluar ekspirasi 1,3, yang masuk 1,7. Kenapa beda? Kenapa beda? Ada beda 0,4. Nah, beda 0,4 inilah yang menyebabkan kesempatan pertukaran yang dinamakan hemoglobin yang mengikat daripada CO tadi melepas ke paru-paru, kemudian
oksigen yang ada di paru-paru itu diambil dalam waktu 0,4 tadi. Kalau terbalik, maka kita pun akan mengalami keracunan. Ini letak Allah Subhanahu wa taala membuat begitu teliti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang terbaik. Ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi posisi kita di saat tidur adalah ini harusnya ngadep ke sana ya. Harusnya ngadep ke kiblat. Ya, tapi karena saya harus ke sana, ya toh. Sebenarnya ngapunten, saya terbalik dulu sebentar. Karena sananya kiblat ya, berarti harusnya begini. Ke sana. Harusnya ke sana, tapi untuk menjelaskan saya ngadep ke sana. Ya. Anggap sana kiblat. Ya, kita contohkan sana kiblat. Jadi tidurnya kenapa miring ke kanan? Pada posisi miring ke kanan, kita perhatikan dulu paru-paru sama jantung. Kalau otak saya nggak kupas, nanti lebih rumit lagi. Untuk kenapa orang tidur itu bisa fresh, orang tidur itu bisa nikmat, orang tidur itu bisa kembali pulih, tidak capek, karena otak kiri itu bekerja lebih berat dibandingkan dengan otak kanan. Karena berpikir otak kiri itu menghitung jarak, mengukur, itu macam-macam, itu sebelah kiri. Sehingga posisi kita tidur seperti ini, saya contohkan dulu ya. Jadi kita tidur, tangan ini diletakkan di pipi, ya, tangan diletakkan di pipi di sini. Kemudian kenapa kita miring ke kanan? Nah, satu otak kita yang sebelah kiri itu berada di atas, sehingga tidak ditekan oleh otak yang sebelah kanan, sehingga dia lebih enteng nanti selama proses daripada tidur itu. Kemudian yang kedua, secara singkat, ini saya harus cepat ini ya, nggak apa-apa ya. Jantung kita pada saat kita tidur seperti ini, maka jantung kita posisinya di mana? Di atas. Karena tadi kan jantung tadi kan sebelah kiri. Jantung kita kan sebelah kiri. Terus kemudian kalau kita miring ke sana, maka jantung kita di bawah, paru-paru kita di atas, sehingga di saat memompa, di saat paru-paru memompa untuk ekspirasi dan inspirasi, itu menekan daripada jantung. Kenapa? Karena dia berada di sini. Bisa dipahami? Nah, jantung pun dia memompa yang 70 kali per menit, itu juga terhambat. Kenapa? Karena ada yang membebani. Saya ulangi lagi, jantung yang berada di bawah, kalau dia memompa, apabila di atasnya ada beban yang juga memompa, maka jantung lebih berat untuk mensuplai daripada kebutuhan kita yang ada di seluruh ini. Sebaliknya, kalau berada di atas, ini paru-paru 1, 2, 3, ini jadi bantalan buat jantung, sehingga jantung memompanya lebih rileks, lebih mudah. Kemudian paru-paru juga. Nah, di saat tidur itu pernafasan kita turun, tidak 16, 12, 14, ya tidak sampai 20 turun. Kenapa? Karena ini tadi, subhanallah, Rasulullah ajarkan seperti ini, padahal Rasulullah tidak mengenal anatomi. Tetapi kenapa? Itu sangat istimewa. Di saat kita tidur seperti itu, bahwa paru-paru itu tidak menekan daripada jantung. Yang kedua, jantung kita ini setelah memompa, kemudian di situ ada namanya aorta. Aorta pembuluh darah yang agak besar. Itu kemudian posisinya itu lebih atas dari organ yang lain. Jadi kalau posisi seperti ini, ngapunten, seperti ini posisinya, ya, maka posisi daripada aorta tadi dia naiknya sebelah sini. Aorta itu dia gini, jantung telak masuk, kemudian dia akan memompa seluruh tubuh. Nah, ini posisinya berada di atas. Kalau berada di atas, sehingga dengan gaya gravitasi cairan itu mudah disebarkan seluruh tubuh, sehingga kita mudah sekali hilang rasa capek di saat kita tidur. Dan juga pembuangan dan pembersihan daripada di saat tidur itu adalah membersihkan racun. Racun-racun itu dibersihkan di saat kita tidur.
Allah subhanahu wa ta'ala membuat mekanisme itu. Kenapa kita ngantuk, kenapa kita tidur, itu adalah sebenarnya karena Allah sayang sama kita agar tubuh kita itu tetap dalam keadaan kondisi yang betul-betul prima, betul-betul istimewa. Tidur berapa jam? Nah, ini banyak teori yang mengatakan 8 jam. Sebenarnya bukan 8 jam, kalau bisa 6 sampai 7 jam. Sedikit saya lanjut. Rasulullah tidurnya tidak malam. Ya, jangan kira-kira jam 9 atau habis sisa sebentar. Ya, habis sisa sebentar. Beliau tidur, kemudian bangunnya bukan subuh. Bangunnya dia lebih cepat, sepertiga malam. Ini beliau bangun. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang digeser, maaf, banyak tayangan TV, banyak ini, itu bergeser tidurnya. Kalau enggak jam 11 tidur, akhirnya bangunnya ya azan subuh. Nah, itu. Jadi, lah kenapa? Karena apabila sudah datangnya gelap, maka di Allah berikan itu kesempatan kita untuk istirahat, untuk istirahatkan tubuh kita. Saya kembali sedikit. Jadi di saat kita seperti ini tadi, nah ini sedikit aja, kurang 2 menit. Di saat kita tidur ini, kaki kita jangan lurus. Kaki kita jangan lurus. Kenapa? Kalau lurus, otot ini akan ketarik. Jadi harus rileks, ditarik sedikit, agak ditekuk. Seperti ini kita tidur. Nah, ini agak ditekuk, jangan begini. Tidurnya jangan begini. Tetapi tidurnya sedikit dikendorkan. Kenapa? Kalau dikendorkan, otot ini akan lebih lemes, lebih rileks. Nah, kalau ini rileks, tidak kencang rileks, maka malam hari kita bangun atau sholat subuh, coba kita lihat ya, sholat subuh itu lebih lama berdirinya, Pak. Bacaan ayatnya lebih panjang. Kenapa? Supaya nggak capek ini. Di saat kita tidur itu kaki hendaklah sedikit ditekuk. Ini kita lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana seorang bayi yang berada dalam kandungan. Padahal Rasulullah tidak mengenal USG. USG itu sebuah alat yang sekarang mungkin sudah paham untuk melihat bagaimana kondisi baik janin. Bahkan janin yang umurnya 4 bulan, 5 bulan, itu sudah bisa diketahui ini laki apa perempuan karena sudah dipakai USG tadi. Nah, bagaimana kondisi bayi yang ada di dalam kandungan? Itu juga seperti ini, bayi. Bukan lurus seperti ini yang ada di bayi. Jadi kalau mau kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu sudah Allah ajarkan di saat kita tidur di dalam kandungan ibu kita. Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini sebenarnya masih cukup panjang, tetapi saya waktunya sangat-sangat singkat sekali. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam kajian ini kurang sempurna. Karena apa? Masih banyak sekali saya belum menceritakan bagaimana kondisi mulut, kondisi hidung. Orang yang tidur telentang boleh saja ya toh, tetapi biasanya di saat tidur telentang maka mulutnya terbuka, sering terbuka. Tapi kalau tidur miring mulutnya nggak terbuka. Jadi kalau kita tidur telentang begini, telentang begini, maka mulut kita terbuka sehingga pernafasan tidak melalui hidung, pernapasan melalui mulut. Kalau pernapasan melalui mulut, maka mulut kita akan kering, bakteri masuk. Kita harus tahu berapa jumlah bakteri yang akan masuk ke dalam hidung kita per hari. 40 miliar yang masuk partikel ke dalam hidung kita. Allah Subhanahu wa taala siapkan bulu hidung. Allah Subhanahu wa taala siapkan lendir yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala siapkan tonjolan-tonjolan yang ada di hidung. Allah persiapkan di dalam sini ada sebuah kipas yang untuk membersihkan, di mana kecepatan daripada kipas ini 20 kali per detik. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, di saat kita setelah sholat jangan lupa bertasbih dengan mengucapkan subhanallah, tapi jangan cepat-cepat. Kadang-kadang cepat-cepat maca subhanallah itu pelan-pelan saja, tetapi yang berkualitas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan insya Allah
Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.